Bermain di Anfield lawan tim sulit. Cuaks. Ini ngelawan Arsenal seakan-akan seperti pelatih Liverpool sendiri. Klopp. Bahkan lebih Klopp daripada Klopp di Liverpool. Kita besok paling musuhnya cuman Alisson, Mas Dono. Iya, Kemenangan di Anfield pasti akan menjadi suntikan moral yang sangat tinggi dan berbicara lebih jauh tentang peluang juara. Saya yakin back lawan akan kebingungan siapa yang akan dijaga gitu loh. Karena cairnya perbedaan posisi antar pemain Arsenal kan. Iya. Masih bersama Passing bantu bersama saya Hernandez dan saya Kang Arfan. Kang Arfan. Bermain di Anfield lawan tim sulit. Cuaks. Seharusnya nggak cuak Mas Dono karena Liverpool meskipun pernah menang 7-0 di kandang melawan tim yang didukung menolak Piala Dunia itu, nggak jelas itu orang. Oke, Kang Arfan, kita ngomongin lebih jauh mengenai Arsenal Liverpool. Iya. Di Indonesia kemarin benar-benar lagi heboh Kang Arfan mengenai penolakan timnas Israel bermain di Indonesia dalam rangka Pildun U20 yang di mana ada sosok fans MU yang benar-benar menolak kedatangan timnas Israel yang seakan-akan seperti Anda Kang Arfan. Iya. Rambut putih, pakaian merah. Apa itu Anda Kang Arfan? Jangan dong, saya pendukung Piala Dunia Mas Dono. Saya pengen melihat pemain-pemain Arsenal yang ada di timnas Inggris, di Brasil, itu kan juga mau datang ke Indonesia gitu ya. Mungkin karena dia itu fans MU, tidak ada pemain MU yang main di Piala Dunia besok. Oleh sebab itu dia jadi penolak Piala Dunia gitu loh Mas Dono. Tapi dicukupkan saja pembahasan itu, takutnya jadi masalah nanti. Kita juga lagi sedang berjalan baik gitu. Kameramen? Nah, aman kan? Aman kameramen? Iya. Oke, aman. Iya, Kang Arfan. Lebih jauh lagi Kang Arfan, kita hilangkan dulu mengenai pembahasan Pildun U20 di Indonesia. Kita akan menuju ke pertandingan cukup syarat makna di matchday 30 bahwasannya Arsenal akan melawat ke Anfield Liverpool yang dimana betul sekali Mas Dono. Musim ini Liverpool maksud saya dimana musim ini Kang Arfan Arsenal seakan-akan seperti pelatih Liverpool sendiri, Klopp. Bahkan lebih Klopp daripada Klopp di Liverpool, karena tahu sendiri banyak Arsenal di musim ini benar-benar menang 7 laga beruntun, di mana Liverpool dalam 7 laga terakhir dia menang 3 kali, imbang 2 kali dan juga kalah 2 kali Kang Arfan. Nah, Kang Arfan, di Anfield kita sangat-sangat enggak pernah menang. Terakhir kita menang 3 September 2012 yang dimana itu melalui gol Podolski dan juga Cazorla. Di musim ini Kang Arfan, apakah ada asa atau secara harapan untuk tim asuhan Arteta ini meraih 3 angka dengan lawan Liverpool? Karena tahu sendiri di musim ini Liverpool benar-benar seperti nggak bergairah. Terbukti ketika melawan City dan juga di Chelsea, Liverpool seakan-akan tanpa arah dan nggak ada pola. Bahkan backnya pun Virgil van Dijk yang dulu superior sekarang melempem. Dan juga bahkan tren yang kadang-kadang band terbaik di Inggris seakan-akan justru lebih unggul Ben White dibanding tren. Iya. Bagaimanapun dari sisi Arsenal yang sangat cair di depan lini depan maupun di lini belakang saat ini, tanpa adanya Saliba ternyata kita mempunyai Rob Holding yang sedang baik-baik saja gitu. Iya, sepakat. Terlepas apapun Mas Dono, memang bermain di Anfield siapapun timnya, kalau bermain ke kandangnya Liverpool selalu mengalami kesulitan. Mungkin kecuali Real Madrid kemarin yang sudah ketinggalan 2-0 ya, ketinggalan 2-0, faktanya bisa unggul 5-2 ya. 5-2. Itu ya bedanya tim-tim lainnya seperti itu. Harapan kita sebagai fans Arsenal ya kita besok bisa menang dengan mudah gitu, sangat menang dengan mudah gitu. Tapi melihat pertandingan kemarin sih kayaknya si Gakpo sama Salah tidak dimainkan di awal gitu. Lawan Chelsea gitu, hanya masuk pada menit 60 atau 70 saya lupa gitu. Saya nonton juga. Hanya mengandalkan Nunes, Jota sama siapa gitu, teman.
untungnya itu kan si Chelsea kemarin itu 2 kali handsball gitu. Kalau enggak sudah kalah 2-0 Liverpool itu lawan. Golnya si Havertz sama. Iya, babak pertama 1 gol, yang babak kedua 1 gol gitu kan. Itu kan ada seperti itu Jan, dianulir kedua-duanya gitu. Nah, terlepas apapun saya rasa situasi mental Arsenal sedang baik. Dan sedangkan Liverpool situasinya sedang buruk gitu. Itu aja bahwa minggu kemarin pada pertandingan minggu sebelum Arsenal main lawan Leeds si Liverpool kan dibubuti 4-1 gitu. Kan gitu toh. Iya. Kita yang sebelumnya berharap Liverpool bisa mengganggu City. Iya. Dan berharap City bisa si Liverpool bisa menjadi batu sandungan untuk si Man City, ternyata juga tidak gitu. Kan yang seperti itu kan. Terus sulit. Arsenal sedikit diunggulkan dengan libur yang agak panjang dalam tanda kutip. Jeda juara. Iya, sedangkan Liverpool kan kemarin bermain gitu Mas Dono. Kamis bermain. Ya. Rabu Mas Dono. Nah, Rabu bermain gitu ya. Saya rasa ini sedikit keunggulan kita yang main pada hari Minggu besok gitu loh Mas Dono. Siapa jenenge dari sisi permainan Arsenal, saya rasa pemain-pemain pelatih lawan Arsenal akan berpikir siapa yang dia akan dipasang di depan gitu. Si Trossard itu kan jadi pembeda sekali gitu. Bisa menjadi pengganti Jesus, bisa menjadi pengganti Martinelli, bisa menjadi pengganti Bukayo Saka gitu. Harapan saya tetap itu mungkin. Nah, ya itu mungkin posisinya all round striker gitu. All round striker. Cuman ketika pertama kali masuk menggantikan Martinelli pada saat mau transfer awal pertandingan awal gitu. Dia memang bisa bergantian posisinya dengan si Saka gitu. Kadang di atas, kadang di bawah gitu, di atas TV gitu kan, di siaran TV gitu loh. Maksud saya Mas Dono. Kan enggak mungkin babalan nanti Gisan Dukur gitu. Di atas layar TV, di bawah layar TV gitu loh. Benar. Nah, yang aslinya posisinya kan di sisi kiri kan. Sisi kiri, Trossard. Dan kirinya kita sama kirinya orang lain kan enggak belum tentu sama juga gitu loh. Kadang-kadang kita ya, mending kan di atas TV, di bawah TV gitu aja gitu posisinya. Yang Trossard emang sejauh ini emang cukup mampu menggantikan peran Saka, Martinelli dan juga bahkan Gabriel Jesus yang dimana emang sejauh ini emang saya rasa benar-benar tanpa arah permainan dari Liverpool, Klopp. Iya. Atau mungkin ini Kang Arfan benar-benar sudah puas semua mungkin para pemain Liverpool yang telah memenangkan EPL, Champions bahkan di tingkat Piala Dunia antar klub gitu ya. Itu ya saya rasa mungkin ada semacam kecapean gitu. Capek karena sering menang gitu. Gitu aja. Mungkin Liverpool seperti itu gitu. Waktunya mencoba kalahan gitu. Ya, harapan kita kan seperti itu Mas Dono. Besok ketika ketemu Arsenal, mentalnya ketika bisa bubuti MU United 7-0 itu lupa mereka. Si Liverpool kembali lagi lupa caranya menang gitu kan. Kita lebih ke harapan kita seperti itu gitu. Dan harus digarisbawahi Mas Dono bahwa sekali lagi untuk fans Arsenal bukan masalah enjoy the moment atau apa, semua pasti meyakini bahwa saat ini dari seluruh pemain tim Premier League bahwa permainan Arsenal itu sudah di atas rata-rata gitu. Musim ini Kang Arfan. Mungkin dari segi permainan Arsenal adalah melihat pemain orang awam pun melihat permainan Arsenal itu menyenangkan gitu. Kita cukup sampai di situ dulu, sedangkan juara itu bonus gitu. Juara bonus berarti sekarang emang benar-benar saya akan proses. Iya, trust the process gitu. Prosesnya Arsenal lagi baik ini, gitu aja gitu bahwa skema-skema yang dibangun dan direncanakan Edu sama Arteta itu memang harapan kita terus berjalan. Dan sekali lagi apapun yang terjadi dengan City kita sudah tidak usah peduli. Yang penting 10 pertandingan sisa ini adalah final yang benar-benar final bagi Arsenal gitu secara khusus gitu. Bahwa kemarin saya
kemarin atau tadi pagi sih saya melihat wawancara Ian Wright bahwa kemenangan di Anfield pasti akan menjadi suntikan moral yang sangat tinggi dan berbicara lebih jauh tentang peluang juara. Nah, ya seperti itu saja gitu. Saya sangat bahagia bahwa legenda-legenda Arsenal sudah mulai berbicara dan memulai menyemangati skuadnya gitu. Skuad muda ini untuk bisa piala. Gitu ya. Itu yang dibutuhkan oleh adik-adik Karang Taruna London gitu Mas Dono gitu. Lagi-lagi adik Karang London butuh dewan penasehat. Iya. Ya, sekelas perebutan Carabao Cup aja MU itu mendatangkan legenda-legendanya untuk ngomong ke nyokong semangat pemain. Gitu meskipun setelah itu dibubuti 7-0 sama Liverpool gitu loh. Kan benar. Itu kan fakta tapi bahwa dukungan moral dari legenda-legenda itu sangat penting gitu. Beberapa pemain seperti mantan pemain Emmanuel Petit, Endri dan siapa? Bahkan desanya tahu juga berbicara mengenai betul Arsenal. Iya, itu saya sangat yakin gitu. Kembali ke lawan Liverpool besok Mas Dono bahwa keberadaan depan trio Gakpo dari sisi Liverpoolnya Mas Dono. Gakpo, Salah, Nunes, Jota dan ada kan biasanya mereka pakai 3 pemain depan gitu. Iya, benar. Dengan kembalinya Jota memang kemarin waktu lawan Chelsea saya melihat si Liverpool ada perubahan variasi gitu untuk serangan. Cuman kita sangat berharap bahwa tren masih Henderson maupun tren Arnold itu masih kacau saja mainnya. Kita tidak berharap mereka kembali ke top formnya gitu. Nggak ngerti juga yang sebelumnya menjadi penantang 4 gelar kok hari ini di musim ini gitu. Liverpool semacam kekurangan bensin untuk mengarungi Premier League gitu loh, padahal hanya kehilangan Sadio Mane gitu. Nah, Kang Arfan, mengenai Jota, saya juga ada sebuah hal baru bahwasanya ternyata Jota ini selama melawan Arsenal, Jota bermain 8 laga dengan mencetak 8 gol 1 assist. Nah, Kang Arfan, apakah benar-benar ini Liverpool ini sebuah momen untuk Arsenal meskipun tahu sendiri bahwasanya Holding sejauh 2 laga ini tampil cukup oke menggantikan Fran Saliba. Bahkan Ben White pun seakan-akan oleh Mikel didorong untuk ke depan sehingga terbukti kemarin ketika lawan Leeds nyetak gol bahkan dia sangat maju ke depan. Kang Arfan, apakah benar-benar sebuah hal yang sangat epic musim ini lagi-lagi semua elemen dan semua kayak pemain juga turut andil untuk Arsenal ini bertahan, tengah dan depan, Kang Arfan. Bahkan seakan-akan kita nggak ada celah mungkin ya untuk kekalahan mungkin kalau ini 7 laga. Bagi saya kalau yang paling membahagiakan dari musim ini selain memang posisi Arsenal lagi di atas di peringkat 1, juga hampir semua pemain Arsenal itu bisa cetak gol Mas Dono. Selisih 4 gol dari City. 2 gol. 4 apa 2 ya? 2 gol. Nah, 2 gol. Itu kalau City kan hanya bertumpu pada si robotnya gitu, robot Haaland gitu, robot yang Haaland gitu. 1 kali 2 kali sentuhan bisa gol, yang kurang ajar itu kan striker itu. Bedanya kan di situ. Kalau si Haaland kekunci, cuman faktanya kemarin waktu main lawan Liverpool, City juga tanpa Liverpool ada Julian Alvarez gitu. Itu kan yang kurang ajar juga. Ternyata si Alvarez masih juga oke gitu. Iya. Meskipun ya itu kan bingung juga nanti gimana. Untungnya Mas Dono si kemarin beberapa kali kita membuat review maupun preview catatan bahwa kembalinya Gabriel Jesus itu bukan hal yang harus dirayakan secara sukacita gitu loh, bahwa kita mendatangkan Jesus selain karena memang kehilangan striker macam Lacazette, macam Aubameyang, macam siapapun yang dilepas pada awal musim kemarin maupun musim lalu gitu. Jesus dibeli untuk menjadi pencetak gol. Untungnya kemarin lawan Leeds meskipun 1 penalti dan untungnya bisa bikin gol gitu loh, si Jesus bisa membuat gol lagi gitu. Dan saya juga baru lihat tadi ternyata
Jesus itu menjadi player of the month pada bulan Agustus gitu. Iya. Jadi saya rasa ini kalau Jesus memang sudah menemukan top formnya sudah agak bingung saya untuk siapa yang bakal menjadi tukang ngelebokne gol gitu. Saya yakin back lawan akan kebingungan siapa yang akan dijaga gitu loh. Karena cairnya perbedaan posisi antar pemain Arsenal kan. Iya, mantap sekali. Yang seperti itu. Gaya penyerangan Arsenal yang begitu cair, saya rasa mereka mau mengunci siapa juga bingung gitu. Mereka ngunci Bukayo Saka, ada Martinelli. Mereka ngunci Gabriel Jesus, ternyata Odegaard bisa ngegolkan. Granit Xhaka juga bisa ngegolkan dari skema yang lain gitu. Skema-skema yang tidak terduga gitu. Kalau pandit-pandit nasional ngomong gaya taktik atau tidak gaya taktik atau miskin taktik dan sebagainya, saya rasa beberapa pertandingan sudah menunjukkan, beberapa comeback Arsenal juga menunjukkan bahwa pergantian pemain yang terjadi saat ini dengan adanya Jorginho, adanya Trossard, Kiwior ndak masuk juga bingung juga saya itu. Dibeli buat apa tuh anak gitu kan. Menjadi perubahan skema tersendiri gitu, bahwa si Arteta sangat mumpuni gitu. Saya juga kaget ternyata di line up asistennya ternyata punya 7 asisten gitu. Iya, Arteta juga set piece. Iya. Nicholas Jover. Iya. Betul. Nah, itu beberapa ya asisten-asisten yang cukup punya nama sebenarnya gitu. Kesuksesan City juga ada 2 atau 3 orang mantan asisten. Iya, Nicholas Jover sama lupa. Satu ya, benar itu. Itu saja mungkin ya Mas Don ya, catatan dari saya terkait terlalu cairnya, kita ngomong terlalu cairnya lini depan Arsenal gitu. Saya yakin kayak Trent, terus kita besok paling musuhnya cuman Alisson Mas Dono. Alisson dua laga terakhir yang benar-benar tampil gendong Liverpool seakan-akan. Sedangkan Arsenal digendong oleh seluruh elemen. Iya gitu. Kita besok cuman memberi catatan kepada Alisson gitu. Alisson kalau mainnya sangat bagus ya, mau membobol Alisson gimana caranya gitu. Tapi saya yakin bahwa permainan Arsenal sudah jarang terlihat frustasi gitu. Seperti MU. Nah, gitu kan seperti itu Mas Dono. Iya. Arsenal berkali-kali kita berhasil melakukan comeback gitu kan. Lawan MU sendiri kan. Bournemouth, Aston Villa gitu. Kan kelihatan bahwa tidak ada capeknya itu anak-anak, dan dari satu sisi kita hampir seluruh pemain inti Liverpool ketika lawan Chelsea dimainkan semua Mas Dono. Kecuali minus Salah dan juga Nunes. Salah dimainkan, Nunes dari awal, Salah menjadi pemain pengganti kemarin. Gitu. Nah, dari semua pemainnya itu kan memperlihatkan bahwa si Liverpool mengalami kebuntuan gitu. Si Liverpool mengalami kebuntuan melawan Chelsea gitu. Harapan ya tinggal harapan dalam tanda kutip bahwa kita pastinya pastinya lini serang Arsenal Masako maupun STMJ maupun siapapun lah itu Saka ya, permainan tanpa Saka di awal babak pertama lawan Leeds menunjukkan tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah tanpa Saka gitu kan. Kurang ajarnya Arteta kan itu semacam cyber ke tim-tim lain gitu loh. Maksudnya kita itu bisa loh tanpa Saka. Gitu. Tanpa Gabriel Jesus 4 bulan fine aja. Karena tetap ada Lord gitu. Ada Lord Nketiah gitu kan. Meskipun ya saya harap segera sembuh lah dan berkontribusi lagi. Meskipun saya tidak suka, cuman saya rasa dia harus secepatnya berkontribusi. Kalau tidak mau hanya jadi penghangat bangku cadangan gitu. Terus Bukayo Saka pasca piala main untuk Euro dicadangkan sementara, disuruh istirahat.
saya mikirnya waduh ini di bagian sisi kanan akan jadi permasalahan gitu. Oh, ternyata juga tidak masalah gitu. Juga, benar. Si Trossard dengan sangat entengnya menjadi pengganti dan menggantikan posisinya sangat bagus Mas Dono. Bahkan seakan-akan ini Kang Arfan, si Leandro ini seakan-akan kayak Cazorla dulu tuh. Gerakannya, liuk-liuknya, umpan-umpannya, aksinya. Seakan-akan Arsenal ini benar-benar mendapatkan berkah sangat dahsyat di bulan Ramadan ini. Iya, untungnya masih ada Muhammad El Neni yang muslim. Muhammad El Neni, iya benar. Tah besul Arsenal. Iya. si siapa jenenge Gabriel dan Rob Holding itu saya rasa memang lagi di tren-tren baik-baik saja gitu. Nah, untuk di lini belakang gitu. Keberadaan Tierney sudah sangat tidak saya inginkan untuk bermain lawan Liverpool besok. Lini pertahanan solid, Zinchenko, White, Rob Holding sama Gabriel itu sudah cukup itu Mas Dono. Lalu kemudian naik ke depan Kang Arfan apakah masih Partey atau Jorginho harus main dari kayaknya enggak sih Jorginho? Ya harusnya Partey kan yang kemarin juga sudah diistirahatkan gitu kan ya, saya rasa sudah cukup lah untuk diistirahatkan si Partey kemarin. Memang Partey diistirahatkan untuk lawan Liverpool ini ya, gitu loh. Benar. Partey Saka saya rasa dan Odegaard kapten kita gitu. Kita harus tetap ngomong itu kapten kita gitu kan. Siapa terlepas apapun tanpa Odegaard kelihatan Arsenal kesusahan gitu, kesusahan. Keberadaan Odegaard di tengah lapangan gitu saja, lini serang Arsenal itu tenang gitu, sangat berpengaruh gitu. Lain cerita ketika lawan Sporting Mas Dono. Oh iya, Fabio Vieira bermain, si siapa Odegaard main pada menit 80 gitu. Itu kan ketenangan di lini tengah tidak ada. Tidak ada, benar. Perintah Odegaard kepada teman-temannya itu sangat keren Mas Dono, bahwa keberadaan dia di lini tengah, di lini serang ketika build up penyerangan maupun perintah untuk segera bertahan. Pada pertandingan apa ya saya lupa, yang ternyata sebelumnya itu ada hanya 3 pemain di belakang, tiba-tiba langsung dalam sepersekian detik 8 orang kemarin lawan Leeds. Ya, ketika diserang tiba-tiba langsung 8 pemain ada di belakang. Itu jelas perintahnya kapten kita Mas Dono. Iya, benar. Meskipun di belakang kelihatan banget bahwa Zinchenko itu mengatur pergerakan kawan komando di lini belakang. Tapi yang menyambungkan lini belakang dan lini tengah dan depan itu tetap kapten kita. Kapten kita pasti memerintahkan untuk meninggalkan si siapa Jesus pun kemarin mau turun Mas Dono. Kalau ini ya sepurane gitu. Itu Ronaldo-nya Arsenal. Itu kan enggak mau track back itu kan. Ya, hanya bisa ngegolkan 2 ke gawang MU sudah semaunya gitu loh kan. Sampai saya gitu kan, ya untungnya ya harapan ya sudah tidak berharap banyak saya kepada Niket ya. Iya Kang Arfan, saya sepakat dengan Anda mengenai CR-nya posisi, kemudian saya juga menyepakati bahwasanya tadi ada bilang bahwasanya Arsenal benar-benar berproses di musim ini. Tapi bahwasanya emang andil dari 3 tahun ini belakang Arsenal di era Mikel tahun 2019 sampai tahun ini kita seakan-akan benar-benar tetap percaya proses kita Kang Arfan di musim ini. Bahkan yang pembelian dari Leandro Trossard saya rasa benar-benar efektif karena Leandro di pertemuan terakhir Kang Arfan lawan Liverpool dia hat-trick ketika masih berseragam Brighton Hove Albion. Kang Arfan, ini adalah sebuah dan di kandang Anfield loh itu, dan itu di Anfield betul. Itu Trossard bisa hat-trick gol di Anfield gitu. Itu satu semacam kartu truf gitu loh Mas Dono. Iya benar. Nah Arfan, lalu kemudian lagi-lagi kita bicara Leandro Trossard. Memang ini benar-benar istimewa. Di laga terakhir 6 assist yang dibuktikan dengan asisnya keren. 7 assist Trossard Mas Dono. Oh iya, di Arsenal, Arsenal. Iya. 1 gol 7 assist dari 9 laga kalau nggak salah. Iya. Nah, ini sebuah benar-benar lagi-lagi emang sih saya rasa emang benar-benar kita bicara Arsenal, bicara celah itu nggak ada. Saya sepakat dengan Anda. Celah itu nggak ada,
ada celah pun langsung diperbaiki oleh Mikel. Betul. Mengenai pemain, leadership, kemudian aspek bertahan, menyerang. Jadi seakan-akan yang paling kentara mungkin pada Januari kemarin bahwa fase buruk Everton City ya itu kan low press akhirnya kan punya solusi. Nah, di set piece, solusi di set piece dan sebagainya. Kedatangan Trossard malah menambah semacam variasi itu tadi Mas. Benar. Jadi lagi-lagi saya rasa Arvan, kita bicara mengenai negatif Arsenal tidak ada. Meskipun kita mencari celah-celah, ya mungkin ada karena mungkin aspek dari aksi kita yang celahnya mungkin hanya kipernya kurang bagus. Untuk attacking mungkin sejauh ini oke, karena terbukti dengan City kita 2 gol selisih dengan City toh. Dan itu PR atau modal besar untuk meraih kejayaan di musim ini. 2 gol itu pun kalau dihitung-hitung kan 3-1 dengan City. Berarti kan 2 gol itu kan kita hanya kebobolan 2 dari City gitu. Ketika pertandingan lawan City dicoret, kita ini sudah imbang secara gol dengan City gitu loh. Seperti itu Mas Dono. Ya benar. Lagi-lagi kan toh terus juga besok City kan lebih dulu bermain lawan Southampton away, dan saya rasa kita harus berharap dengan karena Kang Arfan musim ini Southampton berhasil menang atas City di pertandingan. Nah, saya berharap lebih untuk Southampton dan juga untuk legenda kita. Theo Walcott dan juga Ainsley Maitland-Niles untuk mampu mendapatkan City, Kang Arfan. Ya, kalau sekali lagi beberapa saya sangat yakin sebagai fans kita sangat berharap kepada agar City terjegal secara halus gitu oleh klub lain gitu. Iya. Terus dari sisi Arsenal juga dari tim pelatih maupun Arteta selaku manajer pasti berkali-kali ngomong bahwa ini harus ada perbaikan dan sebagainya. Beberapa kalangan juga ngomong bahwa perbedaan Arteta dengan pelatih sebelumnya, pelatih lainnya gitu adalah half time washing atau apalah, sebetulnya pemain-pemain Arsenal dicuci pada saat half time gitu. Nah, itu beberapa perubahan kentara gitu loh, kelihatan lagi. Dan perlu digarisbawahi Mas Dono, kalau kita bisa menikmati permainan Arsenal menit 60 atau 70 itu pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan masuk 30. Betul. Penyegaran di lini tengah, lini belakang, tapi lini belakang sih enggak sih. Mungkin hanya kita ngasih Arteta ngasih Tierney, ngasih udah enggak ada lagi karena kan iya kalau di belakang itu akhir musim. Saliba pun perlahan akan bangkit, saya rasa akan merapat lagi ke tim ini. Iya, Saliba ya saya rasa kalau kita nonton yang prosesnya siapa? Gabriel Jesus Mas Dono yang di videonya ada 3 video di YouTube-nya Arsenal itu Mas Dono, bahwa prosesnya pasti tim kesehatannya Arsenal saat ini enggak seceroboh itu gitu loh. Selama Rob Holding dan Gabriel dapat bermain dengan bagus, ya kita harus mengistirahatkan dalam tanda kutip si Saliba. Terlepas apapun Mas Dono, bahwa keberadaan lini serang Arsenal yang sangat cair, kita ngomong saat ini bahwa jarang loh pasca Henry Pires, Bergkamp, Petit ketika itu siapapun yang bisa menggolkan itu tetap ada satu orang yang si Henry yang bikin gol terus gitu. Saat ini STMJ, Saka, Martinelli, Jesus maupun Trossard yang di depan termasuk si Odegaard itu bisa nyetak gol semua gitu. Saya juga pengen lihat si Trossard ada di belakangnya Jesus gitu. Jadi Jesus, Trossard belakang, Martinelli, Saka. Sayangnya ini saya bingung ini Granit Xhaka atau si Odegaard gitu yang diganti gitu. Tapi saya rasa ini enggak, Granit Xhaka sama Odegaard ini sudah punya lingket yang bagus. Iya, benar. Meskipun di musim lalu Martin Odegaard pernah dimainkan untuk Mikel di posisi nomor 6. Iya. Kang Arfan, kalau saya boleh berandai-andai Kang Arfan, apakah emang musim ini tim ini Arsenal ini benar-benar tim terbaik Arsenal yang dimiliki oleh Arsenal
pasca era Invisible atau yang masih belum seperti itu di level itu? Saya masih merasa kita belum punya striker killer, Mas Dono. Jesus itu ya? Masih bukan gitu karena apalagi Nketiah gitu. Itu menyedihkan sih saya. Oke, striker killer Kang Arfan. Emang kita apa yang kurang ya kan? Kalau si siapa strikernya Osimhen datang ya wadah lah. Liga Inggris kene pek Mas Dono. Terus gak ono musuh ya Mas Dono. Meskipun harganya mahal Kang Arfan, Osimhen 20 juta euro. Saya sangat berharap kita punya striker yang punya naluri membunuh yang sangat luar biasa gitu. Terlepas apapun, kemarin ada info kalau si Real Madrid mau ngambil Gabriel Jesus gitu. Kalau kita dapat Osimhen, ya lepas saja itu Gabriel Jesus itu. Iya. Enggak. Dan kalau punya pemain pengganti kan cukup Balogun sama Nketiah gitu kan. Benar. Itu ada Florent Balogun sama Nketiah gitu kan. Itu kan cukup itu. Toh Balogun di Stade Reims ya juga oke. Nah, gitu. Cetak gol belasan gol. Nketiah kan nanti cukup main di Carabao Cup gitu aja gitu. Enggak usah ngipi dukur-dukur main di Champions League gitu aja gitu. Kan seperti itu Mas Dono. Lokonga maupun kan kita tinggal 2 kali kemenangan lagi Mas Dono mengunci posisi bukan mengunci di Champions League gitu. Kedua kemenangan lagi kita sudah peringkat keempat yang sekarang gitu. Kalau nggak salah 4 sekarang MU ya. Ini kayak MU Mas Dono. Arsenal City juga setelah MU. Iya. MU sudah tidak bisa mengejar Arsenal gitu. Selisih 20 poin yang ngipinya kejauhan itu si MU mau juara gitu. Iya benar. Ya aneh fans-fansnya itu kan juara Piala Kebo yang mikir juara IPL gitu. Ngarfan, kalau saya boleh mengiyakan Ngarfan ya. Kita musim ini benar-benar oke lah kita bicara kita juara IPL musim ini Kang Arfan. Harus. Banyak PR. Amin. Pertahanan, tengah dan juga striker. Bicara striker tadi, jenengan tadi kan bilang tuh bahwasanya Anda bilang bahwasanya tim ini beneran butuh striker ganas. Dengan liga yang masih jalan di Liga Italia, Spanyol, Prancis, adakah tipe-tipe striker yang cocok dengan gaya main Arsenal di sekarang? Ya. Saya Osimhen menakutkan itu Mas. Hanya Osimhen sama siapa sih strikernya Atalanta itu? Itu bahasanya wangel itu. Rasmus Højlund. Iya itu. Yang katanya the next Haaland padahal Haaland sih 6 loh ya. Kok enak the next gitu. Itu wartawan asing itu kan aneh-aneh gitu. Untuk ngasih julukan sama mau ngangkat harganya gitu kan. Tapi saya rasa kita harus tetap yakin dengan polanya si siapa jenenge Edu sama Arteta gitu. Untuk menggait pemain untuk kalau memang Osimhen dapat itu jelas pasti kita akan dikorbankan pemain gitu. Kalau dengar-dengar sama itu lagi Mas Dono. Nicolas Pepe. Itu harus dibuang segera itu. Sudah tidak masuk akal itu. Ada di squad itu. Sudah tidak bisa main itu. Diberi apa? Terlalu lama dia diberi kesempatan sama Arteta gitu. Saya juga kaget lah pemain kayak gini kok ternyata harganya mahal ya gitu. 70 atau 80 itu ya kemarin ya. Iya. Di era Emery. Iya, itu kan Emery katanya juga tukang transfernya juga langsung dipecat kan karena ada indikasi pemufakatan tercela gitu. Kita kan dan satu lagi menurut saya striker yang cocok itu strikernya si Juventus. Dusan Vlahovic gitu. Sayangnya kan Vlahovic sama Granit Xhaka itu secara negara tukaran gitu loh. Iya, Serbia dengan Swiss. Selekan mereka kan lagi sedang tidak baik-baik saja gitu. Selain dua striker itu ya mencoba Florent Balogun itu enggak salah juga gitu. Cuman kalau Balogun ditarik saya rasa ya juga Gabjes enggak perlu dijual gitu. Gabjes itu Champions sama Liga. Balogun FA Cup sama Carabao sama Nketiah gantian gitu aja wis. Ya, Balogun masih bisa lah kalau baik Kang Arfan, tadi kita telah bicara mengenai pembatalan Piala Dunia, kemudian aksi ulah fans MU, betul, kemudian tadi bilang bahwasannya Arsenal musim ini benar-benar diberkahi sebuah berkah yang luar biasa baik dari tim Arsenal pria,
wanita dan juga Arsenal junior. Lalu kemudian lawan Liverpool Anda juga sangat pede dan yakin untuk kita akan menang pertama kalinya setelah pasca 2 September 2012 di era Wenger katakan itu melawan Brendan Rodgers, dan kemudian musim ini juga Trossard benar-benar superior. Aksi Edu Mikel sangat-sangat bermanfaat untuk pembelian pemain sejauh ini, dan juga lagi-lagi bicara piala ataupun Liga Inggris kita nggak usah mustahil lah, kita pasti ya semoga saja dengan harapan semua fans Arsenal kan gitu. Kalau ya City yang juara kan sudah biasa gitu kan. Sudah biasa. Kan bagaimanapun pasca pensiunnya Wenger dan siapa jenenge Ferguson, otomatis hanya tiga klub yang bersinar dalam tanda kutip, Chelsea, Liverpool dan City gitu. Ya saat ini harus ada perubahan lah di Premier League gitu. Dan sejauh ini mulai ada perubahan. Iya gitu. Ya. Dan seperti minggu lalu Mas Dono, apa mau gitu melihat City treble winner gitu kan, gitu aja gitulah. Kalau untuk fans MU yang sangat garis keras, yang aneh-aneh itulah, kayak saya nggak ngomong garis keras gitu, yang songongnya minta ampun gitu, sombong nomor 1, kesandung nomor sekian gitu kan, gitu. Fans MU itu kan, MU gak makan gitu kan mereka sebenarnya. Saya rasa bahwa gitu kok. Apa mereka mau gitu loh City bisa treble winner, ya harapannya ya Arsenal yang juara kali ini peluang si City treble winner ketutup gitu aja Mas Dono. Terlepas City ke depan akan musuh sekali lagi, musuh Munchennya Tuchel kan. Saya rasa City kalau Pep untuk lawan Tuchel ya sepele itu ya seperti itu. Pertemuan terakhir di Champion menang Tuchel loh, kan di era final Champion ketika Chelsea lawan City menang Tuchel. Itu ada dendam mungkin dari si Pep Guardiola untuk. Saya rasa seperti itu, tapi angin kayaknya ke City deh untuk Champion karena sudah tidak ada PSG, terus lawannya tim-tim dari Italia kemungkinan besar kan. Kalau kalau lawan Munchen, City bakal ketemu Chelsea ataupun Real Madrid. Waduh, ya berat berarti. Kemudian di final menunggu antara Chelsea, Inter ketemu Italia, Inter Milan, Napoli ataupun AC Milan, Benfica, AC Milan, Inter, Benfica ya. Napoli juga ya. Ya harapan ya finalnya bisa City Napoli gitu biar keren. Dua tim biru. Iya. Biru muda. Kalau UCL Champions League itu saya rasa seperti itu. Well, Kang Arfan, lagi-lagi kita optimis untuk menggaungkan lagi-lagi bulan Mei angkat trofi. Saya sangat yakin April ini krusial karena setelah ini 2 minggu lagi kan lawan ya. West Ham, lawan apalagi terus City, City kan, City Chelsea atau Chelsea City saya lupa. City kemudian Chelsea. Iya. City kemudian Chelsea itu kan bulan-bulan krusial bulan ini gitu. Kalau kita lolos bulan ini selisih 2 poin gitu aja dari City, saya rasa sampai akhir musim sudah juara kita. Ya seperti itu. Well, dari Kang Arfan meyakini dan juga saya juga mengiyakan Kang Arfan bahwasanya bulan Mei angkat trofi. Mengenai tadi dengan Liverpool juga telah selesai bahas, dan mungkin kita akan berjumpa lagi di review lawan. Harus ada review kita besok. Liverpool. Kita kemarin kan karena ada sedikit permasalahan di internal gitu bahwa kita lagi sedang sibuk-sibuknya gitu. Ya benar. Harus disadari bahwa tugas negara untuk berperang itu kan lain hal. Cuman lawannya kan sekarang fans MU gitu kan, Soro. Ya benar. Yes, Medono. Oke, Kang Arfan. Jadi bagaimana fans Arsenal di nonton ini? Apakah Anda tim Arsenal atau Liverpool ataupun juga fans MU, Chelsea? Anda milih mana nih? Arsenal atau Liverpool nih? Kalau saya rasa ya mending Arsenal toh. Ya, kalau fans MU saya rasa sekarang wajib hukumnya dukung Arsenal gitu. Apa mereka mau City bisa treble gitu kan, seperti itu aja wis. Sekian dari saya, Dono Hernandez. Saya Kang Arfan. Salam VCC.